kecil belakang salah satu rel kereta di Jawa Tengah itu awalnya seperti kampung-kampung lainnya. Rumah-rumah saling menempel, gentengnya sudah banyak yang retak, dan suara televisi dari ruang tamu tetangga bisa terdengar sampai ke dapur rumah sebelah. Anak-anak bermain di jalanan aspal yang sudah mengelupas. Ibu-ibu duduk di teras, ngerumpi sambil mengupas bawang atau ngerajut. Dan di pos ronda, para lelaki berkumpul, ngopi, main kartu, dan mereka mengeluarkan siulan atau godaan ke setiap perempuan yang lewat. Kadang cuma lirikan nakal, kadang juga lemparan kata-kata yang membuat telinga panas. Tapi, kampung ini perlahan berubah, bukan hanya karena lampu jalan yang sering padam, atau karena pabrik besi di ujung gang bangkrut. Bukan, ada sesuatu yang tak terlihat tapi dapat dirasakan, semacam bayangan yang menyelimuti gang-gang kecil itu. Warung kopi depan gang juga mendadak tutup. Dindingnya dicoret-coret oleh anak-anak kecil. Gambarnya perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah, diwarnai merah dengan spidol. Konon, pemilik warung sering didatangi makhluk tak kasat mata ini. Barang-barangnya pecah sendiri, piring jatuh, lampu konslet, dan suara perempuan menangis muncul begitu saja dari arah dapur. Bukan menangis biasa. Tangisannya lirih namun lama-kelamaan berubah menjadi erangan, seperti seseorang yang meminta tolong tapi tak bisa bersuara. Orang-orang mulai membicarakan nama yang sudah lama dikubur. Seruni. Seruni dulunya dikenal sebagai anak yang baik, anak semata wayang dari sebuah keluarga sederhana. Bapaknya Mas Supri adalah seorang supir angkot yang jarang pulang. Sedang ibunya, Mbak Roh, adalah penjual gorengan di pasar. Seruni ini bekerja di laundry dekat stasiun. Tiap pagi dia selalu naik sepeda, lalu setiap sorenya dia pulang jalan kaki. Wajahnya bersih, bicaranya pelan, dan hampir semua orang menyukainya. Ia sering bantu ibu-ibu arisan, ikut pengajian, dan suka antar gorengan ke tetangga menggantikan ibunya. Tapi satu hal yang orang ingat, Seruni suka pulang malam. Bukan karena keluyuran, tapi karena harus menjaga ibunya yang sakit-sakitan. Semuanya dilakukannya sendirian, dan dalam diam. Suatu malam, Seruni tidak pernah pulang lagi. 3 hari kemudian, jasadnya sudah ditemukan di empang belakang SD. Tubuhnya setengah tertutup ilalang, bajunya sobek, dan bagian wajahnya sulit dikenali. Lehernya ada bekas cekikan serta tubuhnya penuh luka. Polisi sempat datang, tapi tidak ada yang ditahan, tidak ada yang bersuara. Orang-orang menyebut kejadian itu musibah, kecelakaan. Mereka bisik-bisik lalu diam. Seperti biasa, kampung kecil menelan kebenaran dengan cepat, dan lama-lama Seruni dilupakan. Namun tahun ini nama itu kembali disebut, bukan karena kenangan, tapi karena teror. Seolah-olah memang ada pihak yang tidak mau kasus Seruni ini lenyap begitu saja. Ini bukan sekadar musibah, ini sejarah yang akan mengubah kebiasaan buruk para pria di kampungnya. Semua teror dimulai dari Udin, tukang tambal ban yang biasa duduk di pinggir jalan sambil ngegodain siswi SMP yang pulang sekolah. Udin selalu bilang itu hanya iseng. Tapi satu siang, Udin tiba-tiba ditemukan tergeletak di depan bengkelnya. Nafasnya pendek, terbata-bata, matanya melotot dan mulutnya tidak bisa dibuka. Sejak malam itu, Udin tidak bisa lagi bicara. Dia dipaksa bisu begitu saja, lidahnya keluh, tangannya gemetaran setiap kali matahari mulai tenggelam. Istrinya bilang, Udin sering ngigau dalam tidurnya, memanggil-manggil nama Seruni, perempuan yang tidak dikenal oleh istrinya. Ia mengaku dicekik, dan di malam-malam tertentu, ia akan terbangun dalam keadaan telanjang, duduk di sudut kamar sambil menatapi tembok. Dan semakin lama tembok itu ditatap, noda-noda hitam berbentuk wajah mulai bermunculan. Sekali lagi sosoknya perempuan. Rambutnya panjang, matanya hitam legam, dan mulutnya sobek seperti sedang tersenyum paksa. kini tidak hanya suaranya saja yang hilang, tapi juga kewarasannya. Karno, hansip senior di kampungnya, jadi korban berikutnya.
Ada gosip yang beredar kalau Karno yang sudah berkeluarga ini ternyata terkenal suka main mata dengan ART di kampungnya. Bahkan kadang juga suka pegang-pegang tangan, bahkan sampai dada dengan dalih tidak sengaja. Tapi malam itu, saat ia berjaga seorang diri, Karno melihat ada perempuan berdiri di pojokan pos. Awalnya dikira orang nyasar, makanya disamperin sama Karno. Tapi pas coba dipanggil sama ditanya-tanya, perempuan ini nggak jawab. Pas dipegang tangannya, dingin. Ditarik buat diajak pergi pun badannya juga kaku. Perempuan ini beneran nggak bergerak. Pas Karno ngelihat ke belakang, wajahnya pucat, rambutnya panjang menutupi dada, dan bibirnya seperti sobek ke samping. Karno sempat teriak. Tapi perempuan itu tetap diam, sampai akhirnya lampu pos padam. Dan dalam kegelapan itu, terdengar suara langkah kaki perlahan mendekat. Diikuti suara nafas berat, lalu suara berbisik. Masih ingat aku, Karno? Itu Seruni. Karno kaget. Karno sempat melepaskan genggamannya lalu mendorong sosok tersebut. Namun belum juga tangannya menyentuh. Jari-jarinya seperti dipaksa untuk bergerak ke arah berlawanan. Suaranya nyaring. Satu persatu jari tangannya kini menghadap ke arah atas. Tulang-tulangnya patah. Karno berteriak sekencang-kencangnya, namun suaranya kalah kencang dibandingkan tawa nyaring Seruni. Esok harinya, Karno sudah ditemukan di WC umum kampung. Tubuhnya basah kuyup, bajunya compang-camping, jari-jari tangannya patah dan dadanya penuh luka cakaran. Di lehernya ada bekas seperti kawat yang melilit kuat. Sejak hari itu, Karno tidak pernah bekerja lagi. Lebih tepatnya sudah tidak dapat bekerja lagi. Dan katanya, setiap malam perempuan itu duduk di ujung ranjangnya, mengelus lehernya pelan-pelan sambil berbisik, "Kau ikut ya?" Warga mulai resah. Ada yang bilang melihat perempuan bungkuk jalan pelan-pelan tiap malam Jumat, membawa kantong kresek hitam, dan selalu berhenti di setiap rumah laki-laki bujangan, lalu menghilang di tikungan. Ada yang mendengar suara tangisan juga muncul dari ventilasi kamar. Suaranya lirih namun terus mengulang satu kalimat. "Aku belum selesai. Aku belum selesai." Cerita makin menyebar. Tak hanya warga laki-laki yang gelisah. Anak-anak kecil pun jadi ikutan sering melihat sosok perempuan ini di bawah ranjangnya. Ibu-ibu mengeluh bayinya menangis setiap jam 3 pagi. Beberapa kali listrik padam namun hanya di satu rumah saja. Rumah yang penghuninya dulu dikenal senang bermain perempuan dan mabuk-mabukan. Dan setiap kali listrik menyala lagi, akan ada jejak kaki basah mengarah ke kamar tidurnya. Bahkan ada kasus di mana cermin kamar tidur salah seorang warga tiba-tiba retak membentuk huruf S besar. Dan ketika diperbaiki, retaknya muncul kembali. Laki-laki yang dulunya suka menggoda perempuan, kini mulai takut keluar malam. Tapi, tidak semua bersih. Satu persatu, mereka yang dulu dikenal nakal, yang katanya pernah ikut pesta mabuk-mabukan, mulai mengalami gangguan. Ada yang tiba-tiba bisu, ada juga yang tiba-tiba gila. Bahkan, salah satu pemuda ditemukan memotong rambutnya sendiri sambil menangis di pinggir jalan. Katanya, ada suara yang bilang, "Rambutmu bau darahku, potong, potong." Yang lebih mengerikan lagi, salah satu dari mereka sempat terekam CCTV tengah malam, berdiri di jalan raya sambil tertawa sendiri, lalu mencakar wajahnya sendiri sampai kehabisan darah dan mati begitu saja. Ketika jasadnya ditemukan, wajahnya sudah hancur berantakan persis seperti kondisi terakhir Seruni. Dari cerita yang beredar pelan-pelan, akhirnya diketahui kalau para korban teror itu adalah bagian dari pemerkosaan massal terhadap Seruni. Malam di mana mereka selesai mabuk setelah nonton bareng pertandingan sepak bola, Seruni dicegat saat pulang, diseret ke gang sempit belakang masjid, dan dianiaya. Yang lain diam, takut, termasuk Pak RT, yang saat itu membantu menyembunyikan kasus ini agar tidak mencemarkan nama kampung. Seruni dikubur diam-diam, tanpa doa, tanpa upacara. Bahkan sebagian tubuhnya tidak dikubur dengan utuh. Potongan pakaiannya dibakar.
Nama Seruni dihapus dari buku warga, seolah-olah ia tidak pernah lahir dan hidup di kampung itu. Dan sekarang arwahnya kembali, bukan untuk menuntut keadilan, tapi untuk membalaskan dendam. Ia buat semua pelaku merasakan apa yang ia rasakan. Ketakutan, rasa kotor, tidak bisa bicara, tidak bisa bernafas, dan tidak bisa melawan. Bahkan dalam kematian pun Seruni tidak memberi mereka jeda. Ia selalu hadir dalam mimpi, dalam cermin, bahkan dalam suara keran bocor di tengah malam. Korban terakhir adalah Pak RT, lelaki tua yang disegani, rajin ke masjid, dan sering ceramah soal moral. Tapi di satu malam di dalam mimpinya, ia mulai melihat Seruni. Awalnya samar, lalu perlahan-lahan semakin jelas. Di cermin, di layar HP, di pintu rumah, bahkan di sajadah tempatnya sujud. Tidak lama kemudian, istrinya meninggal mendadak tanpa sebab. Anak satu-satunya hilang saat pulang kuliah. Dan di malam Jumat terakhirnya, Pak RT ditemukan berdiri di tengah lapangan bola, telanjang, memegang segumpal rambut panjang. Tangannya berlumuran darah, lalu ia memutar leher sepenuhnya. Di dekatnya ada secarik kertas dengan tulisan tangan, "Aku pulang, dan kalian belum selesai." Sejak malam itu, kampung jadi sepi. Tidak ada lagi yang berani bersiul ke perempuan. Bahkan tidak ada yang berani buka mulut kalau tidak perlu. Kampungnya kini berubah menjadi kampung bisu. Tapi sesekali saat malam terlalu sunyi itu, pelan-pelan terdengar suara langkah kaki dari atas genteng warga. Bau anyir yang melayang dari arah dapur, atau suara ketukan satu kali di jendela kamar laki-laki lajang. Dan entah kenapa, di setiap Jumat malam, lampu jalan depan rumah Udin si tukang tambal ban itu selalu berkedip. Seperti menyapa, atau lebih tepatnya memperingatkan, kalau Seruni belum sepenuhnya pergi, dia masih lewat setiap malam. Dan malam-malam ini, ia makin dekat. Istri Udin si tukang tambal ban itu akhirnya buka suara. Ia masih ingat jelas malam pertama Udin pulang ke rumah dalam keadaan aneh. Matanya kosong, mulutnya terkunci rapat, tangannya dingin, gemetar tak terkendali. Saat itu aku kira dia kecapekan atau masuk angin. Tapi malam-malam berikutnya aku mulai sadar, ini bukan sakit biasa. Dan terkait tembok rumah yang lama-lama berubah warna dan memunculkan noda hitam berbentuk wajah perempuan itu, hampir setiap hari sudah coba untuk dihapus atau dibersihkan, tapi tidak berselang lama noda itu muncul kembali. Lebih gelap, lebih jelas. Di setiap Udin berdiri di depan cermin, kepalanya miring, matanya terpaku pada bayangannya sendiri. Tapi di cermin, sang istri bisa melihat kalau memang ada sosok perempuan berdiri di belakang Udin. Perempuan yang dipercaya sebagai Seruni. Udin masih kehilangan kewarasannya. Dia berbicara sendiri di bengkel, meludahi tanah kosong, lalu memukul-mukul udara. Kalau ada orang lewat, dia tiba-tiba marah. Matanya melotot, lalu mengejar dengan beringas seperti mau memakan orang itu hidup-hidup. Tapi begitu matahari terbenam, kemarahan itu berubah jadi ketakutan. Dia akan mengurung diri di kamar, memeluk lutut, sambil berbisik, "Dia datang lagi. Dia datang lagi." Bantuan sudah sempat dicari. Dukun kampung, ustadz, bahkan orang pintar dari luar kota. Tapi setiap kali mereka datang, Udin akan bersembunyi di kolong ranjang, menjerit-jerit minta tolong dan memohon agar mereka pergi. Katanya, kalau mereka masuk, dia akan marah. Dia akan marah sama aku. Dan di malam terakhir Udin, hujan deras mengguyur seisi kampung. Listrik padam. Sang istri menyalakan lilin di ruang tamu. Dari kamar terdengar ada suara langkah kaki basah, pelan, menyusuri lantai. Dikira itu Udin, tapi pas noleh dia sudah berdiri di ambang pintu. Pucat, bibirnya biru, dan di belakangnya ada jejak kaki basah mengarah keluar rumah.
Udin berjalan pelan keluar tanpa alas kaki sampai ke bengkelnya. Di depan bengkel dia berhenti, menoleh sebentar, lalu tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. Sekejap kemudian, Udin menegakkan tubuhnya, memandang langit gelap, lalu memukul kepalanya sendiri dengan kunci roda. Berkali-kali sampai tubuhnya ambruk. Saat dihampiri, darah sudah bercampur air hujan di aspal dan di telinganya ada bisikan yang jelas kudengar. Kau ikut, ya.